Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Ya, Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini adalah menyangkut salah satu penggawa kita, yaitu Ole Roumanie, yang mengalami cedera cukup serius saat melakoni laga Piala Presiden 2025. Ya, kita lihat di sini Sobat Jazz, berita dari Garuda ID di mana cedera Ole Roumanie cukup parah. Hal ini dikatakan langsung oleh pelatihnya. Ya, kita lihat update saat ini cedera Ole Roumanie cukup parah dan terancam absen di round 4. Ini sangat merugikan timnas Indonesia, padahal ini hanyalah laga pramusim. Tetapi siapa sangka efeknya seperti ini. Ya, sangat disayangkan sekali ya Sobat Jazz, kejadian ini terjadi dan dimana Ole Roumanie yang menjadi korbannya. Ya, kita doakan semoga Ole Roumanie segera sembuh. Dan kita lihat updatean terbaru tadi Sobat Jazz, dimana ini dilansir dari blankon.football. Hasil konsultasi dengan tim medis, Ole Roumanie perlu naik meja operasi. Ya, Sobat Jazz, ini ada breaking news yang kurang mengenakan untuk kita semua pastinya, dimana berdasarkan hasil diskusi antara tim medis Osport dan juga timnas, Ole Roumanie perlu naik ke meja operasi. Operasi akan dilakukan Kamis besok. Sobat Jazz, ayo kita doakan semoga operasinya berjalan lancar agar Ole bisa segera pulih dan pastinya bisa segera bergabung dengan klub dan juga timnas Indonesia. Dan kita doakan semoga karir Ole Roumanie semoga tetap dan selalu baik-baik saja. Ya, untuk itu Sobat Jazz, ini adalah rangkuman yang kami buat. Mungkin ada sebagian Sobat Jazz yang ketinggalan berita ini, yang tidak menyaksikan laga Piala Presiden kemarin. Di sini sudah saya buat rangkumannya, di mana hal ini, cederanya Ole Roumanie terjadi pada 10 Juli 2025 saat pertandingan antara Osport melawan Arema di laga Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Ole Roumanie mendapatkan tackle keras dari salah satu pemain Arema dan harus ditanduk keluar lapangan. Ia sempat mencetak gol di menit ke-9, tetapi cedera terjadi di menit ke-16 sampai 17. Engkel kakinya terinjak. Ia sempat mencetak gol di menit ke-9, tetapi cedera terjadi di menit 16 sampai 17 saat engkel kakinya terinjak pemain dari Arema. Ya Sobat Jazz, kalau kalian melihat FYP yang ada di sosial media ataupun kalian melihat langsung pertandingan laga Arema melawan Osport ini, dimana ketika terjadi tackle keras itu, kita lihat dimana Ole Roumanie benar-benar merasa kesakitan dan sampai terguling-guling ya Sobat Jazz untuk menahan rasa sakitnya. Dan itu pasti sakit banget, dan kita doakan semoga segera pulih Ole. Ayo Bang Ole. Kita lanjutkan Sobat Jazz rangkumannya, di mana Oxford sempat memulangkan Ole Roumanie ke Inggris sebelum final, dan pelatih menekankan bahwa ini berita buruk untuk klub maupun timnas Indonesia. Absennya mungkin berlanjut jelang laga kualifikasi Piala Dunia round 4 di September nanti. Ya, Sobat Jazz, dan ini adalah dampaknya ya. Dampak yang terjadi setelah terjadinya cedera dari salah satu bintang timnas Indonesia, di mana kita lihat Arema memberikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Namun netizen bahkan Ole Roumanie menyebut keputusan wasit hanya kartu kuning adalah sebuah komedi. Menurut kalian bagaimana Sobat Jazz? Apakah pertandingan waktu Osport melawan Arema dan Ole Roumanie mendapatkan tackle yang cukup keras itu, dan wasit hanya memberikan kartu kuning itu, apakah itu keputusan yang sudah sangat tepat menurut kalian atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kita lihat banyak sekali dukungan positif mengalir dari pemain timnas Indonesia dan fans di media sosial untuk semangat pemulihan Ole Roumanie. Ya, kita lihat di sini Sobat Jazz bahwa jenis cederanya
dari Ole Romani adalah engkel kanan terinjak, diperkirakan cukup serius, dan juga untuk durasi absen minimal beberapa minggu. Namun diragukan untuk laga timnas nanti, dan juga akibatnya ini absennya Oli ini dianggap kerugian besar bagi Osport dan juga pastinya timnas Indonesia, dan juga untuk kerugian yang didapat adalah mempengaruhi persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Dan langkah selanjutnya kita berharap mendapatkan penanganan medisnya sangat tepat, cepat, dan pastinya segera pulih Sobat Jazz. Yang pasti cederanya Ole Romani bintang timnas Indonesia ini benar-benar sangat membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, pastinya pecinta timnas Indonesia, merasa geram pastinya dengan kejadian yang menimpa Ole Romani yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi tidak bisa kita hindarkan akhirnya terjadi. Ya Sobat Jazz, dengan keadaan Ole Romani seperti ini, apakah kalian yakin bahwa Ole Romani 100% pulih ketika nanti timnas Indonesia melakoni laga kualifikasi Piala Dunia round 4? Apakah kalian termasuk tim yang optimis bahwa Ole pulih dan kita masih sangat berpeluang besar untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026? Apakah kalian termasuk tim A, tim yang percaya dan optimis bahwa Ole bisa sembuh dan kita masih berpeluang cukup besar untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi Piala Dunia round 4? Atau kalian adalah tim B, tim yang pesimis bahwa Ole Romani tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dikarenakan cederanya masih belum pulih total, sehingga ini bisa menghambat timnas Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 untuk jalur kualifikasi Piala Dunia round 4 ini. Ya, apakah kalian termasuk yang A, tim A atau tim B? Kalau saya masih optimis bahwa Ole Romani akan segera sembuh dan peluang besar masih ada untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, kita harus jadi generasi yang optimis. Walaupun mungkin nanti ada sebagian orang juga yang pasti sudah hopeless atau sudah pesimis sekali bahwa tidak adanya Ole Romani, maka jalan menuju Piala Dunia round 4 agak sedikit tersendat dan kemungkinan akan lebih sulit. Ya, kalian termasuk yang mana Sobat Jazz, tim A atau tim B? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya Sobat Jazz, untuk berita kita selanjutnya, di mana kita lihat di sini bahwa untuk klasemen sementara grup A untuk ASEAN U23, timnas Indonesia di grup A masih memegang posisi teratas. Indonesia memperoleh 3 poin setelah berhasil mengalahkan timnas Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0, di mana 6 gol ini dicetak oleh Raven. Dan juga kita lihat di klasmen posisi kedua ada Filipina Sobat Jazz, dan kemudian ada Malaysia, dan juga yang keempat ada Brunei Darussalam. Ya Sobat Jazz, kita doakan semoga untuk U23 ini bisa memberikan prestasi yang baik, yang luar biasa, dan pasti yang membanggakan kita semua, karena mereka adalah pahlawan kita yang sedang membawa dan mencoba mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Karena masih ada 2 pertandingan lagi untuk di grup A ini, kita masih bisa menyaksikan langsung pertandingan. Kita lihat di sini Sobat Jazz, di mana jadwalnya, yaitu di hari Jumat itu ada pertandingan antara Filipina melawan Indonesia pada Jumat 18 Juli jam 7 ya 19.00 WIB. Dan kemudian Sobat Jazz, untuk selanjutnya adalah Indonesia melawan Malaysia. Ya kita udah gak sabar ya Sobat Jazz, karena ini pertandingan yang udah lama banget kita nanti juga, karena udah lama banget kita nggak melakukan pertandingan klasiko versi ASEAN U23. Kita lihat di sini Sobat Jazz, di mana Indonesia akan bertemu dengan rival
rival besar kita yaitu Malaysia. Dan bagi kalian yang ingin nonton langsung Sobat Jazz, pastikan kalian harus punya Garuda ID. Daftar dulu, bagi yang belum memiliki Garuda ID segera daftar. Sekali lagi U23 semoga bisa memperoleh prestasi yang baik untuk bangsa Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas U23 dan juga pastinya untuk kesembuhan dan kepulihan dari Ole Ermeni, salah satu bintang dari timnas Indonesia. Semoga segera sembuh dan bisa melakoni laga-laga besar, laga-laga krusial saat timnas Indonesia akan melakoni kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semuanya Sobat Jazz. Kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Jazz.